Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak, Ibu dosen, teman-teman yang berbahagia. Yang saya hormati kepada Ibu Dr. Yuni Yamasari, Eskom, Mkom, selaku pembimbing dan pengajar mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Faizal Rizky Mubarahmatullah dengan NIM 2205 Saya berasal dari kelas TID tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang proposal skripsi mata kuliah metodologi penelitian. Pada proposal skripsi kali ini, saya memberikan judul tentang studi kualitatif interaksi verbal dan digital antara guru dan siswa pada pembelajaran online atau daring di SMA Negeri 1 Manyar. Kenapa saya memilih judul ini? Karena akhir-akhir ini pada tahun sekitar 2020 ke atas, yang saat itu gencar-gencarnya COVID, itu merupakan hal yang sangat susah dan hal yang sangat lebih tidak efisien antara guru dan siswa saat proses belajar mengajar. Karena saya ingin menjadikan daring atau pembelajaran online ini menjadikan yang lebih daripada kita tidak belajar sama sekali. Sebelumnya saya akan menjelaskan yang pertama, abstraknya. Pada kesempatan kali ini, penelitian ini saya akan melakukan langsung kepada sekolah SMA negeri yang saya gunakan pas waktu SMA saya, yaitu SMA Negeri 1 Manyar di Kabupaten Gresik. Abstraknya adalah penelitian ini mengeksplorasi interaksi verbal dan digital antara guru dan siswa dalam pembelajaran online di SMA Negeri 1 Manyar. Metodologi yang digunakan adalah studi kumulatif dengan wawancara yang mendalam. Hasil utamanya menunjukkan bahwa komunikasi efektif mempengaruhi keterlibatan hasil belajar siswa. Lalu ada juga latar belakang dari studi kasus tersebut, yaitu peningkatan penggunaan teknologi telah mengubah interaksi pendidikan, namun terdapat tantangan dalam komunikasi efektif secara online. Perlu kita pahami, dinamika interaksi menjadi penting untuk meningkatkan pembelajaran bagi guru dan siswa supaya bisa sama-sama mengerti dan memahami apa yang diajarkan oleh guru dan apa yang harus dipahami oleh siswa tersebut. Setelah itu, akhirnya saya bisa merumuskan masalah dari problem di atas. Rumusan masalahnya, seperti yang kita ketahui, sangatlah susah dan sangatlah tidak mudah dari yang biasanya proses belajar mengajar dengan ketemu atau tatap muka secara langsung terus terjadi COVID-19 yang memperlambat proses pembelajaran antara guru dan siswa. Sebelumnya saya akan merumuskan masalah di atas. Seperti yang kita ketahui, bagaimana bentuk interaksi verbal antara guru dan siswa pembelajaran di online di SMA Negeri 1 Manyar, baik dalam diskusi maupun belajar mengajar melalui platform digital. Yang kedua, ada rumusan masalah. Bagaimana kita mengoptimalisasi media sosial kita
untuk bisa memberikan interaksi kepada guru dan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. Terus ada juga yang ketiga, apa saja sih hambatan yang mempengaruhi efektivitas interaksi digital antara guru dan siswa di SMA Negeri 1 Manyar? Dan ada juga tentang batasan masalah. Untuk batasan masalah ini, itulah sangatlah sulit dan sangatlah tidak bisa mengubah, bahkan kita harus mencoba berkali-kali untuk bisa menembus batasan masalah tersebut. Seperti halnya yang saya berikan yaitu seperti halnya siswa dan murid. Ada yang muridnya belum memiliki handphone atau tidak memiliki kuota internet. Kenapa dari itu? Itulah sangatlah mudah bagi kita untuk melakukan proses belajar mengajar. Selanjutnya, dengan adanya rumusan masalah dan batasan masalah di atas, ada juga tujuan saya melakukan penelitian di dalamnya. Yang pertama, kita harus menganalisis bentuk dan dinamika interaksi verbal. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi pola interaksi digital. Yang ketiga, kita harus mencari kendala dalam interaksi tersebut. Jadinya, kita harus mencari secara mendalam, secara detail, apa sih keluh kesahnya dari siswa, apa sih yang membuat proses belajar mengajar itu menghambat. Terus yang keempat, kita harus mengidentifikasi hambatan dalam interaksi digital. Lalu kita dapat menemukan strategi guru untuk memberikan partisipasi kepada siswa. Selanjutnya ada juga manfaat dari penelitian tersebut. Manfaatnya adalah pembelajaran online adalah proses pembelajaran yang menggunakan internet dengan karakteristik fleksibilitas, interaktif, dan berbasis teknologi. Lalu ada jenis-jenis pembelajaran online. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran online ini sangatlah modern dan mengutamakan media sosial yang digunakan. Seperti halnya yang saat ini gencar-gencar yaitu ada yang namanya Google Classroom dan ada juga kita bisa menggunakan Google Meet. Yang ketiga, kita bisa menggunakan Zoom. Kenapa kita harus memilih dari ketiga tersebut? Dari tiga-tiga tersebut itu sangatlah bagus. Kita bisa tidak perlu tatap muka secara langsung, secara dekat, tapi kita dengan adanya tiga tersebut, kita mampu berkomunikasi dengan baik. Dengan online, kita bisa bertatap muka maupun tidak bertemu secara langsung. Selanjutnya, ada yang namanya interaksi verbal dan ada yang namanya interaksi digital. Yang pertama, interaksi verbal dalam pembelajaran. Peran interaksi verbal adalah untuk memperjelas materi dan meningkatkan pemahaman. Namun, tantangan yang dihadapi mencakup tidak kenyamanan siswa dan masalah teknologi. Seperti yang saya bilang tadi, ada yang namanya siswa yang tidak memiliki digital, yang tidak memiliki handphone atau tidak memiliki internet. Namun bagaimana guru bisa memberikan pembelajaran secara online supaya murid itu bisa memahami tersebut. Lalu ada yang namanya interaksi digital dalam pembelajaran. Apa sih interaksi digital dalam pembelajaran? Interaksi digital berperan dalam meningkatkan daya tarik dan keterlibatan. Namun, tantangannya adalah akses terbatas dan literasi digital. Lalu ada juga
saya telah penelitian terlebih dahulu, itu penelitian sebelum menunjukkan bahwa platform efektif meskipun ada kendala teknis dan partisipasi verbal yang sangat rendah. Lalu apa sih hasil yang diharapkan dari guru maupun siswa maupun dari kita supaya bisa berkomunikasi dengan baik? Identifikasi bentuk interaksi atau strategi yang efektif dari kita dapat diharapkan untuk berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran online maupun daring. Lalu ada yang namanya metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan secara sistematis dan menghasilkan data yang sangat valid. Kenapa dari itu? Kita harus melakukan metodologi penelitian. Kita harus menjadikan data-data di atas itu menjadi acuan lebih jelas, lebih memperdalam supaya kita benar-benar mengetahui apa sih kelemahan dari pembelajaran online, apa sih yang dibutuhkan juga saat pembelajaran online di atasnya. Lalu ada jenis-jenis penelitian. Ada yang namanya kualitatif dan ada yang namanya kuantitatif. Kualitatif merupakan pemahaman yang mendalam dan kuantitatif merupakan pengukuran dan generalisasi. Lalu pola interaksi guru dan siswa. Seperti yang kita ketahui, ada yang namanya sinkron, partisipasi aktif, atau sesi langsung. Asinkron bisa melalui tugas dan video penjelasan. Seperti saya kali ini, saya bisa melakukan secara asinkron karena tugas dari Ibu Yuni melakukan membuat proposal skripsi, lalu kita harus memberikan PPT dan bisa menjelaskan secara langsung. Lalu apa aja sih kendala dalam interaksi tersebut? Yang pertama, yakni teknis. Seperti teknis itu mencakup seperti internet dan perangkat. Lalu yang kedua ada namanya psikologis. Psikologis itu motivasi yang sangat rendah dan distraksi. Yang ketiga ada pedagogis, bisa melalui pemantauan atau pemahaman. Jadinya kalau pedagogis ini seperti kayak guru menjelaskan, namun bagi siswa itu masih belum paham. Dan biasanya rata-rata siswa yang belum paham malu atau tidak mau bertanya, itulah sangatnya salah. Itulah sangatlah lemah dari kita pembelajaran online ataupun pembelajaran daring. Maka dari itu, kita sebagai siswa kalau kita tidak paham atau kita tidak jelas dengan materi yang disampaikan oleh guru, kita harus berani bertanya, berani mengungkapkan supaya kita menjadi paham, supaya kita menjadi jelas. Lalu dari penjelasan saya di atas, saya bisa menyimpulkan dan saya memberi saran supaya kita sama-sama belajar dan bisa membenahi yang kurang di dalamnya kita pembelajaran online atau daring tersebut. Tapi hal baiknya kita dapat melakukan atau mengakses pembelajaran yang kita tidak pahami, kita tidak perjelas, kita bisa mencarinya sendiri supaya kita menjadi jelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, Ibu Yuni. Terima kasih banyak yang telah memberikan waktunya kepada kita dan memberikan pembelajaran yang sangat penting bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.